A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusaliya alfa raka'atin tatawwu'an. Hadratal mukarram wal mukarramah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah mushola Nurul Iman, para sepuh, para asatidz, para hujjaj, para bapak dan para pemuda yang semuanya mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat. Amin. Yang alhamdulillah walaupun hujan begitu deras sampai amburadul sehingga kita tetap ngaji walaupun dalam keadaan basah. Tetap semangat, mudah-mudahan jadi obat rohani dan jasmani. Ya. Pertanyaannya, mendingan kehujanan di musola, mendingan kehujanan di jalan? Jangan di jalan. Kalau di jalan Kalau hujan di musola berarti bocor. Ya. Jalan-jalan mah gak ada masalah, jalan ini. Alhamdulillah malam Jumat sudah dibuka taklim. Kemarin mati lampu, sekarang hujan gede. Alhamdulillah ya, jadi ujian tetap tembus. Mati lampu tetap ngaji, hujan gede tetap ngaji. Insyaallah orang yang ngaji sebelum melangkah dari rumah dosanya sudah diampunkan. Baik, karena sudah dibuka Jumat yang lalu, malam ini kita lanjut kepada materi inti Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu di halaman 263. Baik, kita buka di 263 pas, yaitu bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Nabiyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiwaki fa inna fihi asyara khisalin yutahhirul famma wa yurdir rabba wa yuskhitus syaitan wa yuhibbuhur rahmanu wal hafadhatu wa yasuddu litata wa yaqta'ul balghama wa yutayyibun nakhata wa yudfi'ul mirrata wa yuzlil basara wa yudhibul bahra wa huwa minas sunnati. Di makalah yang pertama di bab yang ke-10 akan dibahas tentang siwak, nyusur atau gosok gigi ya.
Dan ini berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, mesti bagimu bersiwak atau menggosok gigi karena di dalamnya terdapat 10 perkara yang terpuji. Jadi banyak manfaatnya, juga banyak mafsadatnya antara melakukan dan tidak melakukan. Kalau zaman dulu siwak sampai sekarang di zaman Rasul menggunakan kayu arok. Biasa orang dari Mekah haji umroh biasa beli siwak, kemudian dibagi-bagikan, dibagikan doang, dipakai itu. Kok nggak dipakai atuh ompong? Tenang, ompong gosok baik. Apakah hanya orang yang bergigi saja yang sunat nyiwak? Betul. Walaupun tidak bergigi tetap sunat. Tuh, pakai gigi palsu kembali muda lagi. Itu mah judulnya awet muda. Ya. Mana diantaranya 10 perkara yang terpuji sebab dia gosok gigi atau siwak. Jadi siwak mah jojong sejen lagi. Ya gosok gigi mah semua orang juga gosok gigi, apapun agamanya, apapun bangsanya. Udah, kalau nggak gosok gigi, Pepsodent bangkrut. Gitu. Ya. Yang pertama, membersihkan mulut. Kenapa harus gosok gigi? Karena aktivitas terus kayak nyopet. Bagaimana? Pagi bangun sarapan, siang sedikit makan, sore nyatu, penting tahlil besek kayak nyopet. Oh, iya. Bagaimana mulutnya mau bersih? Tuh. Ya, itu satu diantaranya. Yang kedua, menyenangkan Tuhan. Karena ini perintah Allah, Allah senang bagi orang yang suka membersihkan mulut. Jadi membersihkan mulut itu memang ada dua. Ada dengan mulut beneran, maksudnya mulut dalam mulut banyak kotor. Ada membersihkan mulut dalam artian menjaga lisan. Nah, itu yang paling penting, jaga lisan. Walaupun gosok gigi, siwak tiap menit, tapi kalau ngomongin orang dulu, tetap mulutnya kotor. Nah, kiai juga ngomongin orang mulu, harus kiai mah, orang yang ngajinya juga orang. Emang yang ngajinya orang. Kok kiai ngomongin orang yang ngajinya orang? Masa mau ngomongin tikus? Gitu. Kalau si Alam nggak boleh kamu mah. Ya, itu. Ya. Yang ketiga, orang yang sikat gigi pastinya dibenci setan. Berarti kalau dia nggak mau gosok gigi, nggak mau nyiwak, nggak mau nyusur, berarti dia pengen CS-an sama setan. Gua nggak mau dipegang sama setan, gosok gigi lah. Biar setan senang, gitu. Ya. Jadi benci kalau orang membersihkan gigi. Ya. Kemudian dicintai Allah dan para malaikat hafadz. Ternyata malaikat juga senang kepada orang yang senantiasa menyiwak atau menggosok gigi. Selanjutnya menguatkan gusi atau gigi. Coba kalau dipelihara dari kecil, dari mulai cumplak gigi sampai dewasa, pastinya awet. Orang makan urusan buntu geus kolot, geus goyang kabeh. Udah masuk, semuanya udah sakit gigi. Nah, pertanyaan, kenapa sebabnya kadaya orang sakit gigi? Ayo jawab. Jawab enggak? Ya, masuk gigi, jawab. Apa sebabnya orang sakit gigi?
Malesnya tinggi. Salah. Jawabannya karena dia punya gigi. Atau kalau nggak punya apanya yang sakit? Orang sakit gigi berarti punya gigi. Atau yang mau huntu aja huntu naon dia. Yang namanya orang sakit gigi karena punya gigi. Ini makanya semua nggak ada gigi kok sakit gigi, aneh nggak? Aneh, atau nggak punya gigi kok sakit gigi? Kayak orang kan sakit kepala karena punya kepala. Dalam membuntung hulu sakit kepala. Itu aneh, ya. Nah itu. Selanjutnya yaitu menghilangkan bulgham, dahdir. Apa dahdir tau nggak? Dahdir tuh bulgham. Dahdir itu bekas air ngaca. Apa namanya tuh? Iler. Bekas iler kering. Kemudian enggak cuci muka, langsung ngawuduk campur dahdir. Nah, makanya harus dibersihkan, harus disiwak. Kalau dalam fikih nanti prakteknya di fikih. Bagaimana siwak? Ada di Fathul Qorib. Mau sholat, mau ngaji Quran, ketika berubah bau mulut, ketika mau wudu, itu semua anjuran-anjuran dalam praktek fikihnya pada saat menggunakan siwak, ya. Kemudian selanjutnya menyegarkan pernapasan, makanya tidak sedikit iklan close up, mantap, ya. Tapi nggak ada yang iklan daripada siwak, kayu aro, wah. Kita nggak ada kayu aro, apa saja jadi, apalagi dongkrak. Habis makan cari dongkrak buat nyihir, ya. Makanya ada seorang ulama habis ngeriung makan daging kambing nyelit, pas melintasi pagar tetangga ada pagar bambu disemplekin diikat pakai nyihir. Ternyata nggak masuk ke surga gara-gara terhalang oleh cehil. Padahal dibimbing nggak seberapa. Coba, apalagi kalau korupsi. Ya, kalau kita di situ, saking jangannya berbuat zolim kepada orang lain. Padahal kita kan tahu, wah nggak berharga ini mah, nggak merugi, cuma dipokoknya, tapi tetap itu milik orang lain. Luar biasa. Kalau ingat ke situ mah jauh kita ya. Masih jauh, apalagi kalau pulang dari masjid, dari musola pengajian, ambil salah orang. Nah, itu kan lebih parah lagi. Ini kan cuma benda yang sedikit, hanya untuk mencolek bekas makanan, ternyata Allah tidak ridho. Ya. Kemudian mencegah penyakit komplikasi, itu jadi obat orang yang suka sikat gigi, orang yang suka bersiwak, maka dijauhkan dari penyakit komplikasi. Makanya mulai sekarang ada gigi nggak ada gigi harus siwak. Siwak bojong lain lagi, gosok gigi terus. Ya, sekarang mah udah zaman canggih. Orang-orang tua dulu belum ada pabrik Pepsodent, Close Up, Ciptaden belum ada. Bagaimana cara membersihkan gigi? Genteng ditumbuk, digosok, genteng digosok. Aku bener, gentengnya kuning, giginya kuning. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya menguatkan mata. Ada kaitannya antara ngagosok gigi, siwak dengan mencernihkan mata. Ya. Kemudian menghilangkan bau busuk, sisa-sisa bekas makanan. Jelas bisa dihilangkan karena kayu ini kan kayu karoma, kayu barokah, arok, wangi, sehingga mampu menjadikan sebab terdapat datangnya penyakit dan juga bisa menjaga kesehatan, ya. Dan siwak itu hukumnya sunnah. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati, mesti kamu ikut sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan ikut sunnah para khalifahku sesudah aku. Makanya kita ngikut sunnah dari mulai Nabi. Gak mungkin kita langsung nyontoh niru Nabi karena kita tidak hidup di zaman Nabi.
Siapa yang mengetahui ini? Ya ulama. Hadis ulama yang nyusun, fikih tauhid ulama yang nyusun, tentang hadis Nabi ulama yang memberikan informasi. Al-Quran juga sama. Andai kata tidak ada ulama, bagaimana kita mengerti agama? Sedangkan jarak kita dengan Nabi 14 abad. Bayangkan. Makanya di zaman Rasul beda dengan zaman kita ngajinya. Kita mah ada tulisannya, ada catatannya, ada hurufnya. Di zaman Nabi mah bener ngaji denge. Karena belum ada tulisan dan belum ada yang paham alif seperti apa, ba seperti apa, ta seperti asa. Yang penting Nabi bersabda, disimak, disimpan dalam hati. Begitu juga Al-Quran, sistem hafal, kesininya baru ada cetakan, baru ada tulisan. Di zaman para wali aja belum ada cetakan. Al-Quran masih tulisan tangan, Makanya sekarang mudah. Jangankan orang beli Al-Quran di toko kitab, tinggal diklik di HP ngomong. Al-Quran ada di HP, tapi belum dibaca. YouTube lain didelah. Yang dilihatin mah cuma Facebook. Oh, 5 Al-Quran. Oh, macam 30 juz. Maka lebih baik jangan ada aplikasi kalau nggak dipakai. Kalau dipakai nggak ada masalah. Udah begitu campur, sebelahnya Quran, sebelahnya Jablay. Aplikasinya nggak beres ini bos. Itu WeChat. Iya, masya Allah. Masa sesuatu yang mulia disatukan sesuatu dengan yang hina. Iya, makanya di mana sebagaimana sabda Nabi, as-sholatu bis-siwak afdalu min satina sholatan bi-ghairi siwak. Ini perbedaan orang yang sholat 2 rakaat nyiwak dengan yang tidak. Kata Nabi, sholat dengan siwak itu lebih utama daripada melakukan sholat 70 rakaat tanpa siwak. Haji Adan sholat cuma 2, tapi pakai siwak awalnya, itu lebih gede pahalanya daripada 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Nah, mulai sekarang kantongin aja siwak bos. Anggap aja kunci motor. Iya, tempel di kunci motor biar nempel terus itu siwak. Masya Allah. Iya, makanya kata Nabi, kalau seandainya aku tidak takut membebankan umat, niscaya aku wajibkan yang namanya siwak. Begitu pentingnya. Kenapa? Karena inti daripada pembahasan kali ini adalah untuk kesehatan, untuk kenyamanan, nyaman untuk dirinya, nyaman untuk orang lain. Coba kalau bau mulut, jangankan orang lain, bininya juga pakai masker. Gosip ilham tuh. Kenapa pakai masker lu? Bau mulutnya. Ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah ketemu lagi Jumat mendatang. Allah berikan semua sehat panjang umur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bagi para bapak ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bicara masalah tentang hasil bulan Ramadan, anak-anak siapa saja dari Ramadan pada hasil puasa Ramadan. Apa? Hasil puasa bulan Ramadan. Hasil puasa bulan Ramadan. Hasil. Iya. Tanda-tanda hasil puasa pada bulan Ramadan. Waktu Puasa yang mabrur gimana? Ciri-ciri hasil Ramadan. Iya. Ya,
Nah itu tadi dalam hadis laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Orang yang merayakan lebaran adalah orang yang berhasil ketika sudah Ramadan. Apa hasilnya? Liman ta'atuhu tazid, bulan Syawal ibadahnya semakin semangat. Itu adalah hasil daripada puas. Jangan habis Ramadan memble. Bukannya naik malah turun, bukannya meningkat, ya malah kurang. Nah, tanda-tanda seperti kalau orang ke Mekah haji mabrur, pulang dari Mekah tambah giat, tambah taat. Begitu juga walakinal idu liman ta'atuhu tazidu. Sesungguhnya orang yang lebaran, orang yang sesudah Ramadan taatnya semakin meningkat. Jadi kita bisa lihat, jangan lihat orang lah, lihat diri kita, rasakan sama diri kita, teliti sama diri kita. Untuk di tahun ini sesudah Ramadan, apakah hawa ibadahnya lemah atau semakin meningkat? Nah kalau meningkat berarti Ramadan kemarin membawa berkah. Alhamdulillah. Pengen aja masalah siwak Pak. Apakah boleh selain pakai kayu avocado dikasih dengan apa orang lain gitu Pak? Boleh. Orang yang hobi, yang sudah membiasakan siwak nyusul, tiba-tiba siwaknya hilang, maka boleh diganti dengan benda yang lain, termasuk dengan kain, termasuk dengan bahan. Yang penting intinya nyusul, yaitu menggosok gigi, termasuk dengan sikat gigi. Itu juga bagian daripada nyusul. Artinya boleh, tetapi kesunahan yang utama memang ketentuan dengan kayu arok. Andai kata tidak ada kayu arok mah atau bekas jebuk ya tidak naon para di sisi dia. Pak Kiai, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan kemarin Pak Kiai, ini kisah nyata terjadi pada saya sendiri. 15 Ramadan kalau tidak salah, hari Sabtu, saya muntah jam 11 siang. Muntah benar ini, karena muntah. Langsung muntah tanpa bisa ditahan. Bukan ya? Karena pengen ngopi ya? Bukan. Muntah tanpa bisa ditahan, langsung di depan orang rame, tanpa bisa ditahan. Lalu saya tetap kumur-kumur membersihkan mulut Puasa. dan lanjutkan puasa sampai sore. Pertanyaannya, sahkah puasa saya atau harus zakat qada? Ya. Ya. Okay. Orang yang muntah tiba-tiba alias tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Selama kita masih kuat untuk melanjutkan puasa, tidak batal karena muntah, kecuali muntah yang ada sebab unsur bisa baru, misalnya nyolok-nyolok mulut biar muntah, biar enak gitu apa, nah itu batal karena ada niatan sengaja. Kalau nggak disengaja mah itu penyakit namanya. Kayak orang misalnya puasa tidur mimpi keluar air mani, aku enggak karena mimpi, bukan karena ke kamar mandi. Ya, tidak perlu dikodok, sah puasanya ketika habis muntah dilanjutkan karena nggak sengaja. Sesuatu yang nggak sengaja itulah sesuatu yang dimaaf. Cukup ya? Baik, demikian kajian pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi